Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perkenalkan, nama saya Waldi Setiawan Panggabean. Saya akan mempresentasikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Pengertian NPWP: nomor yang diberikan kepada administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KUP disebutkan setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada kantor Direktur Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP. Fungsi NPWP sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak untuk menjaga ketertiban dan pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi pajak. Pencantuman NPWP dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan nomor wajib pajak yang dimilikinya. Pendaftaran NPWP: tempat pendaftaran NPWP dilakukan pada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terhutang dan kewajiban mengenai pajak terhutang. Penghapusan NPWP: penghapusan dilakukan apabila diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak atau ahli waris apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Format nomor wajib pajak: NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikut merupakan kode administrasi perpajakan. 1. Wajib pajak yang diwajibkan mendaftarkan diri apabila memerlukan NPWP dapat mendaftarkan diri dan kepadanya akan diberikan NPWP. Setiap wajib pajak hanya mempunyai satu NPWP untuk semua jenis pajak. Untuk perusahaan perseorangan NPWP atas nama pemiliknya. Untuk badan, misalnya PT yang baru berdiri, sebaiknya tetap mempunyai NPWP karena apabila rugi dapat dikompensasi dengan tahun berikutnya. Fungsi nomor pokok wajib pajak atau NPWP: 1. Sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Dipergunakan untuk menjaga ketertiban dan pembayaran pajak dan sebagai pengawasan administrasi perpajakan bagi aparatur pajak. 3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan. 4. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian SSP. 5. Untuk mendapatkan pelayanan dan instansi-instansi tertentu mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen yang diajukan, misalnya dokumen impor. Pendaftaran nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Syarat-syarat untuk memperoleh NPWP: 1. Untuk wajib pajak orang pribadi non-usahawan. 2. Untuk wajib pajak orang pribadi usahawan. 3. Untuk wajib pajak badan. Fotokopi akte pendirian, fotokopi KTP salah satu pengurus, fotokopi surat izin usaha atau surat keterangan tempat usaha dan instansi yang berwenang. 4. Untuk bendaharawan sebagai pemungut atau pemotong. 1. Fotokopi surat pengajuan sebagai bendaharawan, fotokopi KTP, kartu keluarga atau SIM dan paspor. Apabila wajib pajak pemohon berstatus cabang, maka harus melampirkan fotokopi kartu NPWP sebagai bukti pendaftaran wajib pajak apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi. Di sini saya akan membacakan wajib pajak badan, fotokopi akta pemilihan dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dan kantor pusat bagi bentuk usaha tetap, fotokopi KTP, surat keterangan tempat kegiatan usaha dan instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. Kewajiban pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya karena hal ini diberikan kewajiban mengenakan pajak. Waktu pendaftaran NPWP adalah bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak badan. Wajib pendaftaran diri paling lambat 1 bulan setelah usaha mulai dijalankan. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan 1 bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya setelah melebihi PTKP setahun. Wajib pendaftaran diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Tempat pendaftaran wajib pajak atau pelaporan pengusaha tertentu. Seluruh wajib pajak BUMN dan wajib pajak BUMD di wilayah DKI Jakarta, BUMN Jakarta. Wajib pajak PMA tidak publik kecuali yang telah terdaftar di KPP Alamat, dan wajib pajak PMA kawasan berikut ini memperoleh diberikan kemudahan pendaftaran KPP setempat. Wajib pajak dan orang asing. Wajib pajak publik di KPP perusahaan masuk bursa publik kecuali wajib publik BUMN, BUMD, serta wajib pajak PMA yang berkedudukan di kawasan berikut. Sanksi bagi mereka yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau tambah hak NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak yang terutang kurang dibayar. Sanksi administrasi bagi wajib pajak orang pribadi, denda sebesar Rp50.000 apabila surat pemberitahuan SPT masa tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu, misalnya paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Rp100.000 apabila SPT tahunan tidak disampaikan atau disampaikan sesuai dan batasan waktu, yaitu paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Bunga sebesar 2% sebulan untuk selama 2 kali 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. 2% sebulan dan pajak yang berkurang dibayar dalam hal wajib pajak diperoleh mengasur atau menunda bayaran. 48% dan jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam bulan dihitung boleh 1 bulan apabila pembayaran atau penyetoran yang terutama untuk suatu atau masa dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran atau penyetoran. Kenaikan sebesar 50% dan PHA yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak akibat SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah disampaikan waktunya sebagai ditentukan dalam surat teguran. 10% dan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dalam hal ini data baru dan atau data semua belum terungkap, dan wajib pajak yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Sanksi pidana wajib pajak orang pribadi karena alpa tidak menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, memperlihatkan pembukuan, catatan atau dokumen yang lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotokopi akte atau laporan kematian dan instansi yang berwenang. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, disyaratkan adanya surat nikah, akta perkawinan dan catatan sipil. Warisan yang belum berbagi
dalam kedudukan sebagai subjek pajak apabila sudah selesai disahkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris. Wajib pajak yang telah dibubarkan secara resmi disahkan adanya akte pembubaran dan dilakukan surat keterangan instansi berwenang. Wajib pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak. Bentuk usaha tetap yang telah kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap. Wajib pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam huruf yang tidak mengetahui syarat lagi sebagai wajib pajak. Begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.